Selamat sore, Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mega Kalinisa Sinaga dari kelas reguler 2 Aldo 1B, akuntansi. Ingin mempresentasikan matriks temuan dan pembuktian dugaan fraud, menjelaskan penyusunan laporan hasil audit forensik. Yang pertama, kita akan membahas tentang temuan audit. Temuan audit adalah masalah-masalah penting yang ditemukan selama audit berlangsung dan masalah tersebut pantas untuk dikemukakan dan dikomunikasikan dengan entitas yang diaudit karena mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas entitas yang diaudit. Selanjutnya, ada unsur-unsur temuan audit. Yang pertama, kondisi. Kondisi merupakan keadaan atau kejadian sebenarnya yang ditemukan auditor selama proses audit dilaksanakan dan diselesaikan. Kedua, kriteria. Merupakan dua elemen penting dalam konsep kriteria, yaitu tujuan dan sasaran. Bisa mencakup standar-standar operasi yang mencerminkan apa yang diinginkan manajemen untuk dicapai oleh operasi yang diaudit dan kualitas pencapaian. Yang ketiga, akibat, risiko atau exposure yang dihadapi organisasi karena kondisi tidak sama dengan kriteria atau akibat perbedaan. Yang keempat, sebab, merupakan alasan perbedaan antara harapan dengan kondisi aktual mengapa ada perbedaan. Yang kelima, kesimpulan, harus ditunjang oleh fakta-fakta. Kesimpulan dapat dan seharusnya menyajikan tindakan potensial. Yang keenam, rekomendasi. Menggambarkan tindakan yang mungkin dipertimbangkan manajemen untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang salah dan untuk memperkuat kelemahan dalam sistem kontrol. Selanjutnya, cara pengungkapan temuan audit. Dalam pengungkapan temuan audit, sering dijumpai anggapan yang kurang tepat, yaitu bahwa setiap audit harus menghasilkan temuan negatif. Artinya, auditor harus menemukan adanya pelanggaran atau kinerja yang tidak sesuai dengan kriteria yang diterapkan. Dengan adanya anggapan demikian, auditor biasanya cenderung untuk mengungkapkan temuan yang negatif dalam laporannya dan menghindari mengemukakan temuan yang bersifat positif. Hal tersebut kurang tepat karena auditor dituntut untuk objektif dan profesional dalam melaksanakan audit. Oleh karena itu, pengungkapan temuan audit sebaiknya tidak hanya mencakup temuan negatif, namun juga mengungkapkan temuan yang positif. Memasukkan temuan audit yang negatif maupun positif ke dalam laporan akan membuat laporan menjadi seimbang dan objektif. Materi temuan audit yang seimbang cenderung akan meningkatkan profesionalisme auditor yang bersangkutan dan hubungan kerja yang sehat antara auditor dan pihak yang diaudit. Selanjutnya, penyusunan dan pengembangan temuan audit. Langkah-langkah yang diperlukan dalam menyusun temuan audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, kenali fakta atau kondisi secermat mungkin. Kedua, tetapkan kriteria yang sesuai bagi entitas, mengingat kriteria tersebut merupakan parameter pengukuran kinerja entitas. Yang ketiga, tentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kondisi dan kriteria yang akan menghasilkan temuan audit. Yang keempat, identifikasi dampak yang ditimbulkan oleh temuan audit tersebut. Yang kelima, adakah suatu analisis hubungan antara penyebab, kondisi, dan akibat. Selanjutnya, dalam pengembangan dan penyusunan temuan audit, kuncinya adalah mengubah kondisi yang berkaitan dan menempatkan secara tepat dalam suatu lingkaran sebab akibat yang cukup tegas. Berikut beberapa panduan dalam pengembangan dan penyusunan temuan audit. Yang pertama, menentukan penyebab dengan cara menelusuri beberapa langkah ke belakang. Yang kedua, menentukan akibat dengan cara menelusuri beberapa langkah ke depan. Yang ketiga,
Pengorganisasian temuan audit secara tepat akan mempermudah pembuatan rekomendasi yang efektif dan penyusunan laporan hasil audit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fraud. Fraud atau kecurangan artinya secara umum dapat diartikan sebagai penyajian laporan keuangan palsu secara disengaja atau penghilangan jumlah tertentu untuk menipu pengguna atau pemilik hak dari laporan tersebut. Fraud sendiri merupakan suatu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih secara sengaja demi kepentingan diri sendiri atau sekelompoknya. Praktik fraud sendiri akan menyebabkan suatu kerugian pada pihak yang menjadi korban dari fraud tersebut. Fenomena terkait praktik fraud yang ada saat ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia diduga terjadi pada organisasi sektor publik seperti organisasi nirlaba, dan bukan hanya terjadi pada organisasi sektor bisnis. Bentuk kecurangan fraud. Menurut the Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE, fraud adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, dalam kurung manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain. Ini dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, baik secara langsung ataupun tidak langsung merugikan pihak lain. The Association of Certified Fraud Examiners mengklasifikasikan kecurangan ke dalam 3 bentuk. Maksudnya 3 bentuk berdasarkan perbuatannya, itu yang pertama penyimpangan atas aset atau asset misappropriation, kedua kecurangan laporan keuangan atau fraudulent financial reporting, dan yang ketiga korupsi atau corruption. Kita akan membahas yang bentuk pertama, itu penyimpangan atas aset atau asset misappropriation. Bentuk ini yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur atau dihitung. Teknik untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan kategori ini sangat banyak variasinya. Masing-masing jenis kecurangan dapat dideteksi melalui beberapa teknik yang berbeda. Beberapa teknik untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan aset antara lain yang pertama, analytical review, yaitu suatu review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidakbiasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan. Yang kedua, statistical sampling, seperti persediaan dokumen pasar, seperti dokumen dasar pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan irregularities. Yang ketiga, vendor atau outsider complaints, komplain atau keluhan dari konsumen, pemasok, atau pihak lain merupakan alat deteksi yang baik dapat mengarahkan auditor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang terakhir, site visit observation. Observasi ke lokasi biasanya dapat mengungkapkan ada tidaknya pengendalian internal di lokasi tersebut. Observasi terhadap bagaimana transaksi akuntansi akan dilaksanakan terkadang akan memberi peringatan pada CFE akan adanya daerah-daerah yang mempunyai potensi bermasalah. Selanjutnya, yang kedua, kecurangan laporan keuangan atau fraudulent financial reporting. Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau non-finansial. Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dideteksi melalui analisis laporan dengan cara yang pertama analisis vertikal, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas dengan menggambarkannya dalam persentase. Yang kedua, analisis rasio, yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. Yang ketiga, analisis horizontal, yaitu teknik untuk menganalisis persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode ke depan, periode laporan. Yang ketiga, bentuk korupsi atau corruption. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan atau conflict of interest, suap, bribery,
pemberian ilegal, illegal gratuity, dan pemerasan, economic extortion. Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas dan menyampaikan komplain ke perusahaan. Atas sangkaan terjadinya kecurangan ini, kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka atau transaksinya. Pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik atau dalam kurung red flag si penerima maupun si pemberi. Selanjutnya, bukti audit. Pembuktian dalam kegiatan audit bertujuan untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan fakta. Fungsi bukti pembuktian dalam audit sangat dipengaruhi oleh tujuan audit. Pengumpulan bukti audit harus dilakukan dengan teknik-teknik tertentu antara lain: 1. Wawancara kepada pengadu, saksi, korban, dan pelaku. 2. Review ulang catatan. Ketiga, pengumpulan bukti forensik. Keempat, pengintaian dan pemantauan, dan yang terakhir, penggunaan teknologi komputer. Agar tidak menyesatkan dan mencapai hasil yang maksimal, bukti harus diperoleh dengan cara-cara yang positif. Menurut Montag, dalam Mods and Sharaf, pada dasarnya ada 5 cara positif yang dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan, yaitu yang pertama, authoritarianism, pengetahuan yang didasarkan pada keyakinan terhadap sumbernya karena tingkat persuasinya yang memadai, misalnya konfirmasi, rekening koran, atau pendapat ahli. Yang kedua, mysticism, pengetahuan yang didasarkan pada intuisi, imajinasi, atau pengalaman seperti dalam hal auditor melakukan scanning atau review analitis. Yang ketiga, rationalism, pengetahuan yang didasarkan pada kemampuan berpikir secara logis, sebagaimana dipraktekkan oleh auditor ketika melakukan analisis matematik. Yang keempat, empiricism, pengetahuan yang diperoleh berdasarkan data yang dihimpun langsung, seperti yang diperoleh melalui pembuktian dengan pemeriksaan fisik dan pengamatan dokumen. Yang terakhir, pragmatism, pengetahuan yang didasarkan pada kenyataan tentang apa yang betul-betul berlangsung dengan efektif, seperti terjadi dalam hal auditor mengestimasi kelayakan kolektibilitas piutang. Pengumpulan bukti audit. Pada akhir audit, auditor forensik diminta untuk memahami kemungkinan jenis kecurangan yang telah dilakukan dan bagaimana hal itu dilakukan. Bukti yang dikumpulkan harus cukup untuk membuktikan penipuan di pengadilan. Mengungkapkan rincian skema penipuan dan mendokumentasikan jumlah kerugian finansial yang diderita dari pihak yang terkena penipuan. Bukti yang logis akan membantu pengadilan dalam memahami kecurangan. Auditor forensik diharuskan untuk memastikan bahwa dokumen dan bukti lain yang dikumpulkan tidak rusak atau diubah oleh siapapun. Teknik pengumpulan bukti audit. Ada 3, yang pertama teknik substantif, yang contohnya melakukan rekonsiliasi, review dokumen, dan lain sebagainya. Yang kedua, prosedur analitis, digunakan untuk membandingkan tren selama periode waktu tertentu atau untuk mendapatkan data komparatif dari segmen yang berbeda. Yang ketiga, teknik audit komputer, program software yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kecurangan. Pelaporan. Laporan diperlukan agar dapat disajikan kepada klien. Laporan tersebut harus mencakup temuan investigasi, ringkasan bukti, penjelasan tentang bagaimana kecurangan dilakukan, dan saran tentang bagaimana pengendalian internal dapat ditingkatkan untuk mencegah kecurangan tersebut di masa mendatang. Laporan audit forensik perlu disajikan kepada klien agar mereka dapat mengajukan kasus hukum apabila diperlukan. Proses pengadilan. Auditor forensik harus hadir selama proses pengadilan untuk menjelaskan bukti yang dikumpulkan. Mereka harus menyederhanakan masalah akuntansi yang kompleks dan menjelaskan dalam bahasa awam, sehingga orang yang tidak memahami istilah akuntansi tetap dapat memahami kecurangan yang dilakukan. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya mau memberikan kesimpulan
bahwa ada beberapa alasan mengapa perlu dilakukan pemeriksaan laporan keuangan. Di antaranya adalah untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan, mengurangi risiko kesalahan interpretasi, dan penyajian laporan keuangan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan kejujuran sehingga mengurangi tindakan kecurangan atau fraud. Fraud itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung dan tidak langsung. Untuk bisa mengungkap adanya fraud, maka auditor harus mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya untuk Ibu dan Bapak sekalian dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih.